Kenapa orang yang keras kepala bisa lebih sering dibully? Simak sampai akhir video ini ya. Jadi saat ini saya sedang berada di Zurich, di Switzerland. Dan di belakang saya ini adalah daerah Old Town atau Distrik 1, kota tua di Zurich ini. Nah kemarin di acara WASAD, di acara World Association of Stress Related and Anxiety Disorder, dikatakan bahwa orang yang mempunyai inflexibility thinking itu lebih mudah mengalami masalah pembulian saat dia di dalam bangku sekolah. Jadi ini memang kita sudah mempelajarinya dari sejak awal, dari sejak elementary school atau SD sampai ke tingkat high school dan college. Nah, kita tahu bahwa ternyata inflexibility thinking itu bukan cuma terjadi atau ada pada orang-orang yang mengalami masalah berkaitan dengan gangguan kecemasan atau anxiety, tetapi juga pada obsessive compulsive disorder, kemudian juga autism spectrum disorder, kemudian juga pada orang yang mengalami body dysmorphic disorder, ada juga pada pasien-pasien yang mengalami masalah terkait dengan obsessive compulsive personality ya, jadi orang yang perfeksionis, dan masih banyak hal lain yang terkait dengan masalah terkait dengan obsessive compulsive thinking. Ini masalahnya menjadi problem karena orang yang inflexibility thinking, atau mungkin kita di dalam bahasa Indonesia bilang keras kepala, orangnya rigid, itu banyak di antara mereka tidak bisa menerima suatu perubahan atau proses dari perubahan tersebut. Orang-orang seperti ini sering memaksakan kehendaknya, tapi dia sendiri nggak tahu sebenarnya kenapa dia memaksakan kehendaknya tersebut, karena otaknya dari dulu udah terbiasa seperti itu. Nah, pada beberapa anak dan remaja yang di usia-usia di mana mereka masih di elementary school atau junior high school, dikatakan bahwa inflexibility thinking ini bisa mengarah kepada bullying. Jadi orang yang mengalami problem seperti ini juga termasuk diantaranya yang punya masalah autism spectrum disorder. Salah satunya biasanya yang paling dominan yang masih bisa sekolah, high function autism, itu ada beberapa diantaranya yang punya problem seperti ini. Dan kalau kita lihat ternyata di antara situasi tersebut yang menyebabkan dia dibully adalah karena kekakuan atau ketidakmampuan beradaptasi secara baik. Social communication-nya juga kurang bagus, problem yang berkaitan dengan masalahnya juga jadi kemana-mana pikirannya. Dan ini yang mungkin jadi perlu diperhatikan. Di dalam kehidupannya dia susah untuk membantu dirinya dengan baik, dia memaksakan kehendaknya selalu, dan akhirnya malah teman-temannya atau orang-orang di sekitar lingkungannya kesel gitu ya. Kenapa sih nggak bisa diberitahu? Padahal mungkin juga memang problemnya di autistic spectrum disordernya itu sendiri. Dan kalau kita lihat dikaitkan dengan masa perkembangannya nanti di college ataupun dalam situasi yang lebih tinggi lagi, maka hal-hal seperti ini akan menimbulkan masalah di dalam kejiwaannya sendiri. Kalau misalnya brooding ataupun perasaan nggak nyamannya tersebut dimasukkan ke dalam hati, internalize, maka yang jadinya adalah si orang tersebut akan jadi depresi dan cemas juga. Tetapi kalau misalnya dia externalize, maka dia akan menjadi orang yang agresif dan juga impulsif. Inilah yang harus kita cegah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya pikirannya itu sepertinya kayaknya susah diaturnya, itu susah diolah ya, kaku, rigid, inflexible, susah beradaptasi, maka teman-teman harus belajar, yaitu dengan cara kognitif terapi ya. Itu harus datang ke psikolog atau ke psikiater, atau juga bisa belajar sendiri. Kenali pikiran-pikiran yang tidak fleksibel tersebut, yang sulit beradaptasi, dan lakukan segera perbaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di kota-kota di belahan dunia lainnya, langsung dari Zurich, Switzerland, di Old Town, Distrik 1.